Halo, hari ini aku mau masak tongkol balado. Nah, kali ini sedikit berbeda karena aku tidak akan masak menggunakan bumbu instan, melainkan aku akan masak menggunakan bahan instan. Dan bahan instan yang akan aku pakai kali ini adalah tongkol dari Delta Food. Bahan tongkolnya seperti ini. Nah, ini adalah tongkol siap saji. Dia ingkat tongkol yang sudah direndam dalam minyak canola. Bahan-bahan yang sudah aku siapkan di sini, tongkolnya sendiri aku pakai kemasan 500 gram. Ini aku pakai 1 bungkus. Kemudian cabai merah keriting dengan kombinasi cabai rawit merah, ini sebanyak 70 gram. Bawang merah, ini 70 gram. Kemudian daun jeruk, ini sebanyak 6 lembar. 1 buah tomat merah. Dan yang lain-lainnya adalah garam, gula pasir, dan bubuk kaldu jamur atau totole. Nanti kita akan gunakan secukupnya. Tentunya juga ada nanti minyak goreng. Lanjut aku akan ke proses pembuatannya. Nah, ini semua sebagian bawang merah tadi sudah aku sisihkan. Yang ini akan aku haluskan menggunakan chopper. Di sini bawang merah, cabai rawit, cabai merah keriting, dan tomat. Ini akan aku haluskan menggunakan chopper. Sementara sebagian bawang merah nanti akan aku iris secara kasar, dan nanti ini daun jeruk akan aku pakai untuk pembuatan sambalnya. Minyaknya memang sudah aku tiriskan, jadi tidak akan aku gunakan minyak yang dalam kemasan rendam tongkol, itu tidak akan aku gunakan. Nah, tongkolnya sudah aku tiriskan dari minyak canolanya. Kalau kalian lihat di sini, tongkolnya ini potongannya besar-besar. Dan tongkolnya ini tidak ada bau amisnya sama sekali. Dan kenapa aku senang menggunakan tongkol ini? Karena tidak ada lagi durinya di dalam dagingnya ini. Jadi begitu dimakan sangat nyaman, maksudnya enak ya. Jadi kan kita nggak perlu repot cabut-cabutin durinya, tinggal dimakan aja. Jadi ini bisa dimasak apa saja, pada dasarnya tuh digoreng pun begini sudah cukup gurih dan sudah ada rasa asinnya. Dan ini juga kayak ini aku sudah proses pakai food processor, aku sudah haluskan cabainya. Kombinasi cabainya sendiri, apabila kalian suka yang pedas, ini boleh digantikan dengan cabai rawit yang lebih banyak, atau bahkan bisa digantikan keseluruhannya dengan cabai rawit semua. Dan ini juga bawang merahnya tadi sebagian sudah aku iris kasar, itu seperti ini. Dan ini sekarang aku akan memulai langsung proses menggoreng tongkolnya sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Nah, ini minyaknya sudah panas, aku akan masukkan tongkolnya. Nah, kita akan goreng sebentar sampai dia berubah warna saja, jangan terlalu kering, karena kalau terlalu kering dia akan keras. Nah, ini ikannya sudah selesai kita goreng setengah matang. Untuk minyaknya bekas menggoreng ikan jangan dibuang atau disisihkan, karena ini akan kita gunakan untuk membuat sambal baladonya. Ini akan membuat nanti hasil sambal baladonya akan lebih gurih apabila kita menggunakan sisa minyak yang kita pakai menggoreng ikan. Oke, kita akan lanjut saja ke pembuatan sambal baladonya. Ini aku akan panaskan kembali. Langkah pertama, kita akan masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris. Mungkin teman-teman akan ada yang bertanya kenapa bawang merahnya diiris-iris sebagian. Jadi gini, bawang merahnya kita masukkan supaya menimbulkan aromanya yang membuat minyaknya itu menjadi lebih wangi. Itu tujuannya kenapa aku menggunakan bawang merah sebagian diiris dan diceburkan lebih dahulu pada saat minyaknya sudah panas, dan kita akan goreng setengah matang di awal. Memang minyaknya agak banyak ya, supaya semuanya matangnya itu benar-benar sempurna dan rata. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak suka minyaknya terlalu banyak, mau dikurangin pun juga boleh. Ini tergantung selera masing-masing. Dan di sini aku akan siapkan daun jeruknya, akan aku robek-robek. Nah, kita akan goreng bawangnya jangan sampai dia kering, hanya setengah matang saja. Kemudian kita akan masukkan cabai yang sudah digiling tadi. Seandainya kalian tidak ada food processor, itu pun diulek pun juga bisa. Lanjut kita akan masukkan daun jeruk yang sudah dirobek-robek.
Nah, kita akan masak dengan api kecil sampai dengan benar-benar matang dan sudah hilang bau mentahnya. Di sini kita akan bisa juga langsung bumbui dengan garam, dengan sedikit gula dan juga kaldu jamur. Di sini aku akan kasih totole. Untuk takaran semua sesuai dengan selera masing-masing. Kira-kira aja. Nanti kita akan cicipi dan kita bisa koreksi rasanya. Nah, aku kalau untuk gula juga tidak terlalu banyak ya, karena aku tidak terlalu suka dengan balado yang rasanya cenderung manis. Jadi hanya sebagai gurih atau koreksi rasa. Gula di sini bukan sebagai pemanis. Nah, ini kita hanya tinggal tunggu sampai dengan sambalnya matang atau hilang semua bau mentah dari bawang dan cabainya. Nah, nih macam seperti ini, berarti sambalnya ini sudah matang. Nah, dan aku juga sudah cicipi dan tidak ada yang perlu dikoreksi. Aku sudah asinnya sudah cukup, rasa gurihnya sudah cukup. Nah, ini aku akan masukkan ikan tongkolnya. Aku masukkan ikan tongkolnya dan akan aku campur, aduk pelan-pelan supaya tidak hancur. Nah, apabila sudah campur rata seperti ini, tidak perlu terlalu lama. Ini kita mencegah supaya ikan tongkolnya tidak menjadi keras. Nah, ini ikan tongkol kita sudah jadi. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.